Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Setiawati dengan NIM STI 2023-03645. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang sudah saya kerjakan yang berjudul Deteksi Anomali dengan EIF. Ringkasan eksklusif singkat. Implementasi EIF pada perform H2O 3 untuk meningkatkan akurasi deteksi anomali dan mendukung kompetensi terdistribusi. Artikel Milka Wiljayanti Sunanto et al. Teknik Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika. Selanjutnya ada konteks dan latar belakang. Deteksi anomali merupakan komponen kunci dalam keamanan data, pemeliharaan prediktif, dan monitoring. Isolasi FORT-IF populer karena efisiensi dan skala, tetapi memiliki bias percabangan pohon yang dapat menurunkan kualitas deteksi pada distribusi data tertentu. Masalah bias percabangan IF mempengaruhi akurasi, motivasi, perbaikan kesetaraan pemisahan ruang fitur. Selanjutnya ada rumusan dan pembatasan masalah. Rumusan masalah: bagaimana pengembangan metode deteksi anomali yang lebih efektif dan akurat dibandingkan isolatif forest standar. Batasan: fokus pada implementasi EIF dalam platform H2O 3, evaluasi pada dataset uji terbatas, target lingkungan komputasi terdistribusi. Selanjutnya ada tujuan dan kontribusi penelitian. Tujuan utama pengembangan dan pengimplementasikan EIF untuk meningkatkan kemampuan deteksi anomali. Kontribusi khusus: implementasi EIF pada H2O 3 untuk skala dan distribusi, analisis performa dan efisiensi komputasi, diskusi keterbatasan dan rekomendasi pengembangan. Selanjutnya ada metodologi EIF. EIF memperluas dengan memodifikasi strategi pemilihan titik pemisah split sehingga mengurangi bias terhadap arah sumbu tunggal. Implementasi di H2O 3 memanfaatkan paralelisasi pohon untuk efisiensi komputasi pada dataset besar. 1. Pembangunan hutan. Pembangunan banyak pohon isolasi dengan sampling acak. Modifikasi prosedur split untuk memilih arah pemisah lebih representatif. Pemilihan anomali: hitung plot link rata-rata nilai anomali berdasarkan kedekatan ke akar pohon. Semakin dekat lebih anomali. Paralelisasi di H2O 3, distribusi, pembuatan dan evaluasi pohon across nodes untuk mengurangi latensi pada dataset besar. Selanjutnya, hasil utama EIF menunjukkan perbaikan akurasi deteksi dibandingkan IF standar pada dataset uji. Waktu komputasi efisien saat dijalankan pada lingkungan terdistribusi H2O 3. Masih terdapat keterbatasan pada struktur data tertentu. Misal dimensi sangat tinggi atau koleransi fitur konteks. Selanjutnya, analisis kekuatan dan kelemahan. Kekuatan: mengurangi bias percabangan, implementasi skalabel pada H2O 3, dan efisiensi komputasi untuk dataset besar. Kelemahan: evaluasi terbatas pada jumlah dataset, performa menurun untuk data berdimensi sangat tinggi tanpa seleksi fitur tambahan.
Selanjutnya ada rekomendasi dan arahan pengembangan untuk memperkuat kontribusi EIF dan adopsi di praktek. Rekomendasi teknik: uji skalabilitas luas, evaluasi pada beragam dataset berskala besar dan heterogen untuk menilai generalisasi performa. Perbandingan multi algoritma. Perbandingan EIF dengan metode deteksi anomali modern menggunakan matriks yang konsisten. Seleksi dan transformasi fitur. Tambahan mekanisme seleksi fitur atau embed dimensi untuk meningkatkan hasil pada data berdimensi tinggi. Selanjutnya, implikasi praktis untuk peneliti dan praktisi. EIF memberi opsi yang lebih andal untuk sistem monitoring dan deteksi anomali real time yang memerlukan skala. Praktisi harus mempertimbangkan integrasi dengan pipeline ML terdistribusi, prosesan dan normalisasi fitur untuk mengurangi noise, evaluasi berkelanjutan dan thresholding berbasis konteks operasional. Referensi kunci dan catatan flavor. Kesimpulan review: EIF mengurangi bias EIF dan mengurangi akurasi. Implementasi pada H2O3 relevan untuk big data, layak jadi referensi untuk penelitian dan aplikasi industri. Hal praktis: evaluasi lebih luas dan teknik seleksi fitur direkomendasikan untuk memperkuat hasil pada data berdimensi tinggi. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.